Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun yang ada di gereja, selamat menikmati firman Tuhan. Selamat menyembah Tuhan. Selamat menunggu waktu Tuhan. Tema kita bulan Agustus adalah God's Time atau waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita ya. Kita akan belajar bersama-sama untuk kita merenungkan firman dan melakukan firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Shalom, selamat pagi semuanya jemaat Tuhan, haleluya. Minggu ini adalah minggu yang spesial buat bangsa kita, yaitu tanggal 17 Agustus kemarin kita sudah melewati banyak lomba-lomba. Dan saatnya kita kembali kepada Tuhan, bersyukur atas Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, untuk menghormati bangsa Indonesia yang merdeka, saya mengundang semua jemaat boleh bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tangan kanan di dada. Ya puji Tuhan, tangan kanan di dada. Sanalah aku berdiri.
silakan duduk kembali. Haleluya, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Bangsa kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kemerdekaan bangsa kami. Bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan. Lawat Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Ucapkan
bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri. Saya mengundang jemaat semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sekali lagi katakan bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan berdoa kami kepadamu. Sesuatu amin yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Haleluya. Tuhan atas bangsa kami percaya kalau semua terjadi atas seizin Tuhan. Oleh sebab itu kami mau merayakan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama katakan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa kemenangan dari Tuhan kita untuk negara ini kita sudah terima dari Tuhan Yesus? Lambaikan tanganmu saudara. Amin. Mari kita sembah Dia. Kami yang telah ditebus dengan darah yang lurus, mengangkat pujian bagimu. Kami bangkit kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota dekat. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan. Bisa dibawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan berdiri.
sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan Engkau sediakan, bisa dibawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Dia Allah yang besar. Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Berikan tos Yesus. Kuasanya lebih besar. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja Pemulia. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Ya Allah yang besar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasanya tak pernah terbatas dalam hidup kita. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Amin. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka.
Bapak Ibu Saudara sekalian. Gerbangmu hati kami bersuka. Mari angkat tanganmu. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Raja. Yesus Raja. Semua katakan Yesus Raja. Haleluya. Sebelum kita duduk, katakan merdeka 3 kali. Setuju ya? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Sorak-sorak bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Kita akan memberikan persembahan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan sampai saat ini Tuhan, Kau menyertai hidup kami. Dan kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah taburan kami boleh menjadi berkat di mana kami menabur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, inilah waktu yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Persembahan boleh dijalankan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Roh Kudus hidup, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Mari jemaat, angkat suaramu, pujianmu kepada Tuhan. Katakan, di waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Amin.
jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Mari semangat semuanya, boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah. Sekali lagi katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, kasih yang luar biasa, kasih yang memulihkan setiap kami, kasih yang memperbaharui hidup kami, kasih yang menyembuhkan setiap kami. Binaralama seketa naralama, binaralama sekera pataka naralama, binaralama sekera kaya ralama, binaralama seketa naralama ralama ya ralama, binaralama seketa naralama ralama ya ralama sekera ralama ralama ralama, binaralama seketa naralama ralama 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 ya ralama, binaralama seketa. Mari yang memerlukan kasih Tuhan saat siang hari ini, kita sembah Dia. Kita minta kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Ginaralama seketa kanaralama ya ralama seketa kaya takana. Ginaralama seketa kanaralama ya ralama se. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kami perlu kasih yang mengubahkan setiap kami. Ginaralama seketa kanaralama ya ralama seketa. Kami perlu kasih yang memulihkan setiap kami. Ginaralama sekena kaya takana ralama ya ralama se. Ginaralama sekera lama takana ralama ya ralama sekena kaya ralama ralama. Ginaralama sekera ralama ya ralama sekere re 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 re. Ginaralama sekera rara. Kasih-Mu menyembuhkan setiap kami Tuhan. Ginaralama sekere re 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 re. Ginaralama sekere re re. Kasih-Mu Tuhan. Kami perlu kasih Bapa, kami perlu kasih Bapa mengalir dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, kasih yang luar biasa, kasih yang memampukan kami untuk bertahan hingga hari ini, kasih yang memampukan kami Tuhan untuk kami tetap berdiri, kasih yang mengampuni setiap kami, kasih yang menyembuhkan setiap kami, kasih yang memulihkan, kasih yang memperbaharui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu saat siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Mari Tuhan, sekarang waktu-Mu, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, apa yang Kau mau Tuhan kami lakukan. Biarlah melalui kebenar firman-Mu Tuhan, hidup kami boleh mempermuliakan Engkau. Apa yang salah dari hidup kami Tuhan, melalui firman-Mu kami boleh dibenarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan ruangan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja, atmosfer ilahi menguasai ruangan ini, ruangan setiap hati kami, bahkan yang ada di bawah ataupun yang mengikuti online Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang mencoba untuk mengganggu jalannya firman ini disampaikan, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja, kuasa Roh Kudus yang mengingatkan kita, kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Puji Tuhan, kalau kemarin kita sudah mengikuti lomba-lomba ya, pasti yang dapat hadiah semua senang, yang tidak dapat hadiah pun semua senang ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hari ini hari masih suasana kemerdekaan ya, tapi saya enggak membahas tentang kemerdekaan, tapi saya akan melanjutkan tema kita bulan ini, yaitu waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita, tidak peduli siapapun ya, baik itu tua, muda ya, semua kita sama-sama mempunyai waktu yang sama, yaitu 24 jam ya. Setiap kita pasti punya 24 jam, tidak ada yang lebih ya, ada yang 30 jam. Ada yang cuma sedikit, tidak ada ya Bapak Ibu. Semua pasti punya waktu yang sama, 24 jam. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tergantung bagaimana kita mempergunakan waktu yang Tuhan beri kepada kita. Ya, sekali lagi ya, setiap kita pasti punya waktu yang sama dalam satu hari, yaitu 24 jam. Tapi tergantung dari kita bagaimana kita mempergunakan waktu yang Tuhan beri itu kepada kita. Ya, jadi tergantung bagaimana kita mempergunakan waktu itu. Apakah kita bisa mempergunakan waktu itu sebaik mungkin, ataukah kita itu menyia-nyiakan waktu yang Tuhan sudah beri? Ya,
Apakah, saya ulang lagi ya, apakah kita mempergunakan waktu itu sebaik-baiknya atau kita menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan beri? Ya, ayo kita baca Bapak Ibu. Kita baca Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Saya akan bacakan. Ayat 15 dikatakan seperti ini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 15 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Kalau kita diberi oleh Tuhan waktu yang sama 24 jam satu hari. Ya, dikatakan di ayat 15 gini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Bagaimana kita hidup dengan waktu yang Tuhan beri itu. Apakah kita mempergunakan waktu itu sebaik mungkin atau kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan kasih, Tuhan beri untuk kita. Bapak Ibu, ayo kita koreksi ya. Saya juga mengoreksi. Apakah saya sudah mempergunakan waktu itu yang Tuhan beri itu sebaik mungkin, ataukah saya masih menyia-nyiakan waktu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh ini contoh ya. Anak-anak muda, ya anak-anak muda ini contohnya. Apakah engkau sudah mempergunakan waktu sebaik mungkin? Ataukah engkau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan kasih, yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan? Ya, contohnya ini contoh. Kalau anak-anak biasanya itu pegang HP, main apa Bapak Ibu? Game ya, main game. Berapa kali main game satu hari? Ada anak-anak muda ya di sini? Berapa kali satu hari main game? Apa tiap waktu buka HP langsung game? Apa tiap saat? Berarti itu kan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan percayakan. Menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Kenapa enggak waktu yang diberi itu kalau kita bisa main game satu hari 3 kali, satu hari 4 kali. Kenapa enggak untuk membaca firman? Itu kan lebih berguna ya Bapak Ibu. Ini kan untuk menuntun kita. Kalau main game itu dapatnya apa? Ya, kita harus apa? Menjadi bijak. Ya, kalau dilanjutkan tadi di ayatnya, janganlah seperti orang bebal. Jangan jadi orang bebal itu orang bodoh ya Bapak Ibu. Jangan menjadi orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi jadilah kita orang arif, orang yang bijaksana, mengatur waktu. Kalau kita sama-sama diberi waktu oleh Tuhan, 24 jam satu hari, ayo pergunakan waktu itu sebaik mungkin. Ya. Jangan kita menyia-nyiakan hari-hari kita, masa muda kita, jangan kita sia-siakan Bapak Ibu. Bukan hanya anak muda saja ya, kita sebagai orang tua. Apakah kita juga sudah mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya? Kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita mendidik anak-anak kita, untuk kita mengajar anak-anak kita, apakah kita sudah mempergunakan waktu itu sebaik mungkin selama anak-anak itu masih bersama kita? Karena ada saatnya nanti mereka sudah tidak bersama kita. Mereka akan keluar melanjutkan sekolah, mereka akan bekerja di luar sana. Apakah kita sudah mempersiapkan mereka? Ya, dengan Dengan takut akan Tuhan, dengan kebenaran firman. Apakah kita sudah membekali mereka dengan firman ini?
Sehingga pada waktu mereka keluar, mereka sudah siap dengan apa? Dengan suasana yang baru, dengan orang-orang yang bermacam-macam. Mereka boleh membawa hidup mereka menjadi terang dimanapun anak-anak ini berada. Kalau kita sudah memberikan dasar yang kuat, yaitu firman, maka saya percaya di luar sana mereka boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gak gampang ya. Saya juga belajar. Waktu anak saya masih kuliah ya. Waktu anak saya masih kuliah, sebenarnya saya ini melepas dia, saya itu juga terharu ya. Saya waktu nganter dia ke kos-kosan, berarti kan saya harus meninggalkan dia di sana ya. Saya menangis kalau saya pulang. Tapi saya percaya karena saya sudah memberi dasar firman, maka ada takut akan Tuhan. Di tengah pergaulan apapun, kalau kita sudah memberi dasar yang kuat kepada anak-anak ini, dengan takut akan Tuhan, maka saya percaya dia tidak akan mudah terpengaruh oleh apapun. Kalau kita melihat di luar sana pergaulan itu macam-macam ya Bapak Ibu. Macam-macam. Ayo anak-anak muda, jangan sia-siakan waktu dengan kita berbuat hal-hal yang tidak berguna. Contoh ini contoh. Merokok ya. Merokok anak-anak muda ini. Kalau pergaulannya semua merokok, katanya kalau enggak merokok ini enggak maco ya Pak ya. Nah, kalau kita sudah terikat dengan ini, kita melepaskannya itu susah. Bukan hanya merokok, mungkin kita apa? Minum-minuman ya, minum-minuman keras itu ya. Awalnya sih cuman bir bintang ya, bir bintang. Terus dilanjutkan lagi bintang berapa? Bintang 5, bintang 7 enggak tahu ya. Terus ganti lagi yang lebih keras lagi, yang hitam, yang kuning, yang putih enggak tahu ya Bapak Ibu. Ayo anak-anak muda, jangan sia-siakan waktu dengan pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Kalau hari-hari ini ada yang melakukan seperti itu, ayo bertobat. Karena Tuhan sudah mau datang. Dikatakan bahwa Tuhan itu mau datang yang kedua kalinya itu loh. Supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Terus kita itu apa? Tidak ketinggalan pada waktu Tuhan datang. Persiapkan hidup kita. Bapak Ibu juga, saya juga, anak-anak muda juga. Persiapkan hidup kita. Dengan mempergunakan waktu yang Tuhan beri itu dengan baik, dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hidup sembrono, sakarepe dhewe, Bapak Ibu. Tetapi biarlah kita hidup sesuai dengan firman. Makanya baca firman, Bapak Ibu. Ya, mungkin Bu Gembala juga berulang-ulang, Pak Henry, Pak Aryadi kalau menyampaikan, jangan lupa baca firman. Ya, karena firman ini yang mendidik kita, mengajar kita, menuntun kita untuk kita tetap berada di jalan kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi ayo hari-hari ini kalau ada ya kita sebagai orang tua yang belum mempergunakan waktu kita sebaik mungkin ya untuk mendidik anak-anak, untuk mengajarkan anak-anak. Ayo kita mulai. Ini masih ada kesempatan. Selagi anak-anak masih bersama dengan kita. Waktu itu bicara tentang kesempatan ya. Kalau hari ini kita bisa memberikan waktu kita kepada anak-anak, ayo berikan waktu kita untuk mendampingi mereka, untuk mengajarkan mereka takut akan Tuhan. Bukan yang lain, takut akan Tuhan, itu dasar dari segalanya. Kita sebagai orang tua kadang nggak mudah ya Bapak Ibu, nggak mudah. Tetapi kita mau menjadi orang-orang tua yang bijak. Ya. Bagaimana kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan.
Hanya itu warisan kita, ya, yang bisa diwariskan kepada anak-anak, yaitu takut akan Tuhan. Saya bersyukur ya, kalau mungkin saya sedikit bersaksi ya. Saya bersyukur kalau saya lagi kumpul keluarga ya Bapak Ibu. Saya kumpul keluarga. Nah di situ kita membuat mesbah Bapak Ibu. Membuat mesbah. Ya biarpun kalau dengan anak-anak yang kecil-kecil, dengan cucu-cucu saya itu ya biasa ya, anak-anak kecil enggak bisa diem ya. Kadang lari ke sana, kadang ada yang nangis, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita mengajarkan anak-anak dari kecil ya Bapak Ibu. Kalau dulu saya pernah mengajar juga Pak Henry ya, bagaimana kita mengajar di kelas PAUD ya. Kita menanamkan kebenaran sejak dari dini. Sejak dari dini. Supaya apa? Supaya anak-anak ini besok kalau bertumbuh menjadi anak-anak yang besar, anak-anak yang dewasa, mereka sudah siap. Dengan apa? Dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Itu kalau anak-anak kecil sejak dini itu harus kita didik, kita arahkan. Jangan dibiarkan. Seringkali saya sama Vivi. Kamu enggak boleh gitu, ya. Kamu enggak boleh gitu. Kalau sama anak-anak jangan diserahkan kepada mbak-mbak, saya katakan seperti itu. Kamu sebagai mama harus bisa pegang kendali, didik itu anak-anak. Ya, alasannya kan banyak ya. Nanti semalam aku ketiduran gini-gini, jadi pagi gak bisa gini. Jadi anak-anak berangkat sekolah, ndak dilihat ya, ndak dilihat. Kalau saya katakan gini, kalau dulu mama, pokoknya biarpun ada mbak, ada suster, mama tetap bangun. Ya, mama tetap perhatikan kalian sampai kalian berangkat sekolah, baru mama kalau sakit ya tidur lagi. Kayak gitu. Ya, kita harus mendidik. Bukan hanya setelah dia dewasa sudah, tapi kita juga perlu mengarahkan Bapak Ibu. Biarpun dia sudah berkeluarga sendiri, juga masih perlu nasihat-nasihat kita Bapak Ibu. Jadi sampai kapan kita? Ya sampai kita selesai mendidik mereka, mengajar mereka. Terlebih hidup kita ini harus jadi contoh teladan ya bagi anak-anak cucu kita, anak-anak cucu menantu kita. Apakah kita sudah hidup benar dan hidup takut akan Tuhan? Sehingga kita enggak diprotes nanti ya sama anak-anak cucu kita. Kalau hidup kita enggak benar, kita orang tua enggak bisa jadi contoh. Contoh nih ya, contoh. Biasa sekarang kan semua pegang HP ya Bapak Ibu, pegang HP. Kalau kita komitmen ya, nggak boleh pegang HP waktu makan. Yuk, harus semua. Baik yang kecil, paling tua, semua tidak pegang HP. Nah, tapi kalau masih ada, diprotes. Karena anak-anak sekarang itu pinter Bapak Ibu. Loh itu kok boleh, loh itu kok boleh, aku kok nggak boleh. Nah, seperti itu. Ayo kita sebagai orang tua itu jadi contoh teladan bagi anak-anak cucu kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang Tuhan beri pada kita. Yang pertama adalah perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, bagaimana kita hidup sehari-hari itu. Bagaimana? Perhatikan kata firman Tuhan ya. Apakah saat ini kita sudah, hidup kita itu sudah sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah sudah mulai nyimpang titik-titik, nyerong titik-titik? Ayo kembali kepada firman Tuhan. Anak-anak muda, kalau hidupmu hari-hari ini sudah mulai agak nyimpang-nyimpang dikit dari firman Tuhan, ayo balik. Tuhan memberikan kita waktu untuk kita bertobat. Kenapa Tuhan gak datang-datang sampai hari ini? Kalau kita baca di dalam Yohanes 16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini ya, kepada kita semua.
supaya barang siapa yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu, kenapa Tuhan gak datang-datang? Tunggu, kita diberi waktu oleh Tuhan supaya kita bertobat. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu tadi loh. Kasih Tuhan yang kita nyanyikan tadi loh. Kasih Tuhan itu memulihkan setiap kita. Kasih Tuhan itu memperbarui hidup kita. Supaya kita bertobat. Dan kita pada waktu Tuhan itu datang, kita semua boleh diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo hari-hari ini ya. Kalau dikatakan di dalam 2 Petrus 3, di situ dikatakan bahwa hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Jadi kita enggak tahu ya kapan Tuhan datang, enggak tahu ya waktunya ya. Kalau kita tahu Tuhan datang pasti kita sudah siap-siap. Wes aku tak hidup yang benar, aku tak hidup yang baik. Nah, dikatakan seperti pencuri. Kalau pencuri itu datang ke rumah kita, terus ngomong-ngomong ya, Bu, Pak, aku tak nyolong nang omahmu ya. Pasti wes digembok rangkep berapa ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan ini datang dikatakan tiba-tiba, seperti pencuri itu tadi loh. Jadi persiapkan diri kita dengan apa? Dengan menjaga hidup kita. Apakah hidup kita itu sudah benar? Ataukah hidup kita masih sembarangan, sembrono, tanpa melihat firman? Ataukah kita masih asal-asalan? Asal-asalan hidup? Ayo Bapak Ibu, pergunakan waktu yang Tuhan beri kepada kita semua. Ya, sama 24 jam. Tapi bedanya apakah kita pergunakan dengan baik ataukah kita pergunakan dengan sia-sia. Ini Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Di perikop selanjutnya dikatakan, janganlah seperti orang bebal. Bebal itu apa? Bodoh. Ya. Jangan kita seperti orang bodoh yang mempergunakan waktu itu seenaknya. Halah, besok masih ada hari. Saya tuh belajar dari Bugem ya. Gak ada, pokoknya harus hari ini harus selesai. Nah, itu yang luar biasa. Karena kita nggak tahu besok itu ada apa. Saya memang kadang juga gitu ya. Wis besok aja. Ternyata besok tiba-tiba saya ditelepon. Loh, pekerjaan saya nggak selesai yang ini. Belum nanti kalau tiba-tiba ada orang mati, saya harus urus orang mati. Bapak Ibu, berarti kan nggak bisa ditunda waktunya. Apa yang harus kita kerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Kalau kita besok lama-lama tugas kita semakin numpuk, akhirnya nggak selesai. Kita nggak bisa menyelesaikan satu hari itu. Makanya ayo pergunakan waktu sebaik mungkin Bapak Ibu, sebaik mungkin. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, yaitu orang yang bijaksana dalam mengatur waktu. Kita sebagai orang tua ya, kalau di rumah, mumpung tidak ada suami saya ya, saya tak ngomong, rasani sebentar. Ya. Dia kan di rumah, kalau pas dia tidak kerja, saya itu juga gemes Bapak Ibu ya. Kalau dia tidak kerja, ya sudah di depan ini nonton film. Filmnya itu film Cina yang seri itu loh. Saya kan gemes ya Bapak Ibu. Loh, dari bangun pagi nanti kalau nggak berita, film seri. Nah, jadi saya gini, wong kok gak penting, saya itu gitu, gak penting. Lapo wong pagi-pagi wis nonton film seri, baca Alkitab popo. Lah saya itu gitu Bapak Ibu. Ya kadang ya wes saya enggak tahu juga dia baca apa enggak. Tapi yang saya kagum ya, cucu saya itu yang kecil-kecil si kembar itu sudah diajarkan. Jadi setiap hari dia harus baca Amsal, itu tidak ada yang lewat. Jadi menurut tanggal, karena Amsal itu kan 31 ya. Jadi tanggal berapa ya itu Amsal berapa. Nah, suatu hari dia tanya gini, loh, ama kok aku gak selesai bacanya, kok Amsal terus? Iya, baca dulu Amsal.
nanti kalau sudah hafal, tak bilang gitu, nanti baru boleh yang lain. Karena yang mudah dimengerti Amsal ya. Nah, terus kemudian dia tanya, loh, lah kalau Akung itu bacanya sampai mana? Terus dia buka-buka di HP-nya kan, buka-buka di HP-nya. Terus, loh, Akung kok sampai kiamat ya Ama? Katanya gitu, kok sampai kiamat? Hus, sampai imamat. Oh iya salah bacanya. Jadi bacanya itu gak baca imamat tapi kiamat. Kok gak selesai-selesai. Jadi setiap kesana itu HP-nya Akungnya itu dicek. Kok tetap itu gak berubah ya. Jadi ya itu loh pelajaran Bapak Ibu. Kalau kita mengajarkan contoh itu loh. Ya, contoh teladan itu yang penting. Ayo kita sebagai orang tua, hidup kita itu biarlah jadi contoh ya. Bagi anak cucu kita ya, yang sudah punya anak cucu, yang belum punya anak cucu, anak-anaknya ya. Kalau belum punya, nggak ada anak ya bagi suami atau istrinya. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk kita loh ya, ngesok-ngesok pinter-pinter enggak Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau kita baca tadi di 2 Petrus 3 ya. Di ayatnya yang ke-11 dikatakan, jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, ini loh, karena Tuhan sudah mau datang, ya, semuanya itu akan hancur. Firman Tuhan katakan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Berarti kita harus menjaga hidup kita itu demikian suci, saleh. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan datang, hidup kita itu berkenan kepada Tuhan dan kita tidak akan tertinggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Kalau hari-hari ini saya mendengar berita ya, saya mendengar berita terjadi gempa lagi ya Bapak Ibu. Gempa lagi, enggak tahu berapa skala yang lebih besar, saya enggak seberapa paham ya. Nah, terjadi gempa lagi. Terus di tahun depan kita nggak tahu apa yang terjadi Bapak Ibu ya. Nggak tahu apa yang terjadi. 2025 katanya semakin susah. Belum tadi kemarin yang saya juga lihat uang itu nolnya nggak ada. Itu nanti apa ceritanya saya juga gak paham. Tetapi biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap menjaga hidup kita. Kita menjaga setiap perbuatan kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi gak peduli apapun yang terjadi, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kalau hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, Tuhan datang kapanpun kita sudah siap. Karena kita punya iman percaya bahwa kita pasti diselamatkan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama. Sekarang yang kedua, kita baca di ayatnya yang ke-16 di Efesus tadi. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, hari-hari ini jahat Bapak Ibu. Ya, banyak sekali pengaruh-pengaruh di luar sana yang mencoba menyesatkan kita. Banyak sekali ajaran-ajaran yang mulai ya nyerempet-nyerempet titik, ternyata mengarahkan kita kepada yang lain. Ajaran-ajaran yang membuat kita itu apa? Bingung. Tapi ayo, di sini saya bersyukur banyak pengajar-pengajar, ada Pak Henry, ada Pak Yusa, ada Pak Anton, ya. Kalau nggak ngerti tanya Bapak Ibu, nggak usah malu-malu. Ada Pak Aryadi sebagai gembala, ada Ibu Gembala juga bisa tanya. Biar kita tidak sesat, tidak tersesat di luar sana Bapak Ibu. Kalau kita nggak mengerti, karena beda-beda tipis kita nggak tahu. Oleh sebab itu apa? Kembali ke firman Bapak Ibu. Kalau kita rajin baca firman, kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis itu berusaha menyesatkan kita, membawa kita, menggiring kita pelan-pelan untuk menjauh dari Tuhan. Banyak hal-hal yang membuat iman kita itu jadi goncang, goyah. Apa benar ya?
Mungkin kita menantikan Tuhan itu lama gak dijawab-jawab. Sehingga iman kita sudah mulai luntur. Iman kita sudah mulai gugur. Karena kita tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua ini adalah pergunakan waktu yang Tuhan beri itu hari-hari ini. Karena apa? Karena kita tahu hari-hari ini itu jahat. Pergaulan anak-anak, hati-hati di luar sana. Kalau kita lagi kumpul-kumpul anak-anak, hati-hati. Banyak yang jahat, banyak yang berbuat jahat. Mungkin kita lagi pesta ulang tahun. Kalau dulu ya, mungkin gak tahu kalau anak saya sampai mungkin kecewa dengan saya. Saya itu tidak mengizinkan anak-anak saya kalau mau pesta ulang tahun di Surabaya. Biasanya kalau SMA ya, Sweet 17 ya, pesta pora. Nah, saya tidak mengizinkan dia pergi. Mungkin dia kecewa atau marah sama saya. Tapi saya demikian menjaga anak-anak ya. Karena kita nggak tahu ya, apalagi anak cewek ya. Di luar sana kita nggak tahu pergaulan apa ya. Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang tua, kita menjaga anak-anak kita. Biarpun kita sudah menjaga, tapi kalau kita tidak mendoakan dia, kita nggak tahu ya. Mungkin kemampuan kita terbatas, hanya lewat doa. Tapi kita punya Tuhan yang menjagai anak-anak kita yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siang hari ini kita lanjutkan ya. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Di ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi untuk mempergunakan waktu yang Tuhan beri, jangan kita bodoh kata firman Tuhan. Tapi biarlah kita mengerti akan kehendak Tuhan. Jadi tanya Tuhan Bapak Ibu, apa yang Tuhan mau aku lakukan? Apa yang Tuhan mau aku kerjakan? Jadi supaya kita mengerti kehendak Tuhan, dengan apa? Tanya Tuhan. Melalui apa? Berdoa Bapak Ibu. Baca firman, kembali lagi ke sini. Ya. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Ya di sini, baca firman. Ini isinya semua lengkap. Bagaimana kita harus hidup di dalam waktunya Tuhan? Ya berusaha kita tadi loh, mengerti apa yang Tuhan mau. Kalau saya bangun pagi saya katakan, Tuhan pimpin aku untuk melalui sepanjang hari ini. Karena kalau satu hari ini tanpa Tuhan Bapak Ibu, pasti ono ae ya Bapak Ibu. Pasti ada aja sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, pasti semuanya itu indah pada waktunya kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu kehendak Tuhan? Mari kita baca Roma 12. Roma 12 ayatnya yang ke Nah, Roma 12 ayatnya yang ke-1 dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini loh Bapak Ibu. Ya, kalau di ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu. Jadi tubuh ini adalah bait Allah, persembahkan. Jaga hidup kita menjadi kudus ya.
kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi jaga hidup kita, ya. Jaga hidup kita supaya hidup kita kudus, berkenan kepada Tuhan. Kemudian di ayat 2 dikatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ojo melok-melok dengan yang ada di dunia, Bapak Ibu. Karena dunia ini jahat dengan bermacam-macam pengajaran, dengan bermacam-macam hal yang dicoba, yang mungkin mereka katakan ini baik. Jangan mengikuti arus mereka, Bapak Ibu, anak-anak muda ya. Tetapi ayo berubah menjadi seperti Yesus, ya, serupa dengan Kristus. Jadi kita sebagai anak-anak muda, sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita itu harus tampil beda. Katakan tampil beda. Ya, kita harus tampil beda. Kalau kita sama dengan dunia ini, gak ada artinya, Bapak Ibu. Gak ada artinya. Harusnya kita sebagai terang di tengah kegelapan ini, ya. Jangan kita terus melok jadi peteng lama-lama hilang. Tapi ayo kita jadi terang. Melalui hidup kita ada Kristus yang menjadikan orang-orang lain bisa melihat ada Kristus dalam hidup kita dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Supaya melalui hidup kita banyak orang-orang yang diselamatkan. Banyak orang yang percaya kepada Kristus. Itu pentingnya kita menjaga hidup kita, menjaga perbuatan kita, perkataan kita. Ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Seringkali kata-kata kita itu yang tidak terkontrol, losdol. Bapak Ibu, ayo kita tunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan. Jangan kita sama dengan dunia, tapi kita harus beda. Kita jadi perkataan kita yang lemah lembut, ya. Jangan terus kasar seperti apa ya? Ya tahu sendiri ya Bapak Ibu, perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tapi ayo kita jaga perkataan kita. Kalau kita baca firman, pasti yang keluar itu kata-kata firman. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, pasti yang keluar itu kata-kata yang benar. Biarlah kata-kata kita itu memberkati, ya, mendoakan banyak orang. Jangan melalui kata-kata kita orang jadi apa? Jadi batu sandungan buat orang lain. Tapi ayo melalui kata-kata kita bisa memberkati banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu yang ketiga. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu. Di ayat selanjutnya. Ya, di Efesus tadi ya dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi Bapak Ibu, untuk mempergunakan waktu yang Tuhan beri sebaik-baiknya, kita perlu pimpinan Roh Kudus. Ya, karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melalui hari-hari kita, untuk berjalan di dalam dunia ini. Untuk menanti kedatangan Tuhan. Dengan apa? Dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ayo Bapak Ibu, hari-hari ini banyak berdoa. Minta Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Minta Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita. Untuk kita mengambil keputusan demi keputusan. Minta pimpinan Roh Kudus. Untuk kita mendidik anak-anak kita perlu pimpinan Roh Kudus. Kadang ada anak-anak yang mungkin susah untuk ditegur.
untuk dinasehati. Tapi ayo kita minta pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita mengajar anak-anak. Bagaimana kita harus menegur anak-anak. Bagaimana kita harus membawa anak-anak itu kepada Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo menjelang kedatangan Tuhan. Kita hari-hari ini melalui firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah kita mau belajar. Ya, kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan itu dengan sebaik mungkin. Ya, hendaklah kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Ya, bagaimana kita memperhatikan hidup kita. Kemudian bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada. Bagaimana kita berusaha mengerti kehendak Tuhan. Serta bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya, untuk melalui hari-hari kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya nggak akan perpanjang firman Tuhan pagi hari ini, tapi ayo kita renungkan. Ayo kita renungkan firman Tuhan ini sama-sama. Apakah kita sudah mempergunakan waktu yang Tuhan beri dengan sebaik mungkin? Ataukah kita masih menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri kepada kita? Kalau kita masih menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri, ayo bertobat hari ini. Hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita memperbarui hidup kita. Untuk kita menjadikan hidup yang benar, berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saya undang pemusik. Kita mau angkat satu pujian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita pujikan lagu ini, yaitu tentang menghitung hari-hari, supaya kita menjadi bijak ya Bapak Ibu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari sambil kita renungkan kata-katanya Bapak Ibu. Agar kami beroleh hati bijaksana. Katakan, ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa. Hidup dalam jalan-Mu. Agar semua rencana-Mu digenapi. Agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari. Agar kami beroleh. Agar kami beroleh Hati yang bijaksana. bijaksana. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa. Hidup dalam jalan-Mu. Hidup dalam jalan-Mu. Agar semua rencana-Mu digenapi. Agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan, mulialah nama-Mu Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami Tuhan. Agar kami beroleh hati yang bijaksana.
rencanamu tergenapi atas hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami untuk kami menghitung hari-hari kami agar kami boleh mempunyai hati yang bijaksana. Besar setiamu Tuhan. Bersyukur padamu. Katakan mulialah namamu Tuhan. Setiap waktu bersama-setiamu Tuhan, anugerah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Biarlah Tuhan, pada siang hari ini, firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bu Pendeta Muda Foni Zuwono, kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi itu akan membuat kami boleh semakin menjadi orang-orang yang mengerti, kami mau menjadi orang yang bijaksana, kami mau menggunakan waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kami gunakan sebaik-baiknya. Terlebih lagi, kami mau hidup terus di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang membawa Tuhan kemuliaan dan menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang ada di sekitar kami. Berkati kembali hamba-Mu dalam seluruh kehidupannya bersama suami, anak, menantu, dan cucu. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu Ibu Foni. Biarlah dimanapun Kau mengutus hamba-Mu melayani, maka di situ ada begitu banyak orang yang mengenal Kristus dan mereka boleh dipulihkan. Terima kasih. Dan kami semua umat-Mu yang sudah datang pada hari ini beribadah di gereja, kami juga yang mengikuti ibadah secara online, biarlah Tuhan kami boleh menerima semua berkat yang terbaik yang daripada-Mu. Mari saudara angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah
kebaikan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu yang akan datang. Sehingga pada minggu yang akan datang kami kembali datang beribadah dengan penuh pengucapan syukur karena Tuhan Engkau sungguh baik. Terimalah berkat ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.